Rage on that beat, going crazy. Alright guys, sekarang gue sama teman-teman gue udah sampai di lokasinya, yaitu Curug Lontar. Tepatnya di Desa Keracak, Luiliang, Kabupaten Bogor. Gimana keseruannya? Ikutin gue terus. Oke guys, sekarang gue mau turun ke bawah ya kan. Gue lihat juga jalanannya ini banjir ya kan. Kalau hujan nih bahaya juga buat kalian semua ya. Harap dihati-hati juga ya. Karena gimana ya, ini kanannya itu jurang coy. Jadi kalau lu nggak hati-hati ya bahaya juga buat kalian ya. Oke guys, untuk jarak dari parkirannya itu ke Curug Lontar itu perkiraan 5-10 menit. Sekarang Curug Lontar itu banyak banget perubahannya, dari mulai kapasitas jalannya, ya kan. Kalau zaman gua tuh pas pertama kali kesini itu masih tanah. Sekarang udah tangga ya kan, lihat aja udah tangga semuanya. Jadi buat kalian ya, kalau misalkan hujan juga cukup hati-hati ya, karena takutnya licin atau gimana. Dan untuk kalian yang ingin ngajak pasangannya atau keluarga ke sini ya, menurut gua tempatnya itu cukup worth it juga sih, ya kan. Dan bisa kalian lihat juga di bawah itu ada aliran dari Curug Lontar. Menurut lu gimana nih tempatnya? Ya, apa ya? Kalau menurut gue sih worth it banget ya, karena dari jalannya tuh udah enak lah kan. Iya. Bahkan kita mau sambil bawa keluarga pun, Oke. bahkan ada kalau ada anak kecil tapi harus tetap dalam bimbingan ya. Buat jalannya tuh enak. Terus kalau buat nuansa alamnya tuh cocok sih buat dipakai foto ya, karena viewsnya menurut gue estetik banget lah. Tapi kalau menurut lu, kalau buat orang lain yang punya pasangan, kalau diajak ke sini menurut lu kayak gimana tuh? Ya boleh sih. Karena kan ya emang ini tempat rekreasi kan, untuk self healing juga. Bener gak? Oke, bener juga. Mantap. Nah, sayangnya lu punya pasangan kan nih? Kagak, jomblo ya kan. Nah, sekarang gue udah sampai di pos pembayarannya ya kan. Dan sebelah kanan gue juga ada WC buat kalian yang ingin buang air kecil, di situ juga bisa ya kan. Oke, jadi di sini untuk kalian yang hari-hari weekend atau weekday itu, weekend itu 15.000 dan weekday itu 10.000. Dan sekarang di belakang gue udah ada Curug Lontar ya kan. Dan kalian bisa lihat juga tuh. Keren banget kan, menurut gue sih keren banget ini tempatnya ya kan. Buat kalian yang pengen ngajak pasangannya atau keluarganya ya, wah, nggak bakal nyesel dah pokoknya. Oke guys, sekarang saya udah bersama dengan Bapak siapa Pak? Bapak Mamat. Bapak Mamat. Jadi di sini gue mau bertanya sama Bapak Mamat itu tentang sejarahnya Curug Lontar itu kayak gimana ya kan. Saya ingin nanya nih Pak, sejarahnya Curug Lontar itu seperti apa Pak ya? Kalau sejarahnya sebenarnya kan dari dulu juga curug, tetap curug ya. Cuman kalau dulu mah ini yang namanya curug Cantan aja. Cuman dulunya di sini disebutnya desanya Desa Keracak, di sini Kampung Keracak ya. Sekarang jadi ini karena banyak orang yang mempunyai apa istilahnya berbeda-beda ya. Kenapa Pak ini Curug Lontar? Apakah ada pohon lantarnya gitu kan, banyak versi gitu ya. Tapi kalau yang saya tahu curug ini ya Curug Cantan aja. Cuman waktu desa ini pemekaran Desa Keracak jadi Karyasari, ini Kampung Keracak itu jadi Kampung Curug. Nah, dulu ini kenapa sih dibilang Curug Lontar? Ya banyak versi. Dulu ada orang yang Jakarta, istilah orang Jakarta, Pak airnya katanya melontar jauh. Jadi ada istilah ada Curug Lontar gitu. Ada versi lagi Pak itunya katanya apa batu-batunya kayak apa yang buat dari daun lontar katanya, itu versi ya. Gitu aja gitu. Untuk kedalaman curug ini kira-kira berapa meter tuh Pak? Ya kalau dulu ya orang-orang tua dulu ini sangat dalam sekali ya. Kalau orang-orang dulu masih ada ini sih nggak boleh mandi di sini sebenarnya. Oh nggak boleh. Jadi orang-orang dulu itu banyak kisah dan mitosnya di sini. Orang-orang yang hanya orang yang tahu mah isinya udah tahu di sini ya nggak bakal berani karena banyak yang dialami oleh orang tua dulu. Cuman kalau sekarang kita kan zamannya udah lain ya. Orang yang semakin kita kasih apa tantangan, orang makin berani. Tapi kita untuk nilai edukasinya gitu ya, ini sebenarnya dalam sekali ya. Kalau sekarang juga kalau di tengah nih mungkin nggak kurang dari 20 meter. Makanya kita bahaya. Misalnya ada nih misalkan mau nyemplung, di sini kita nggak boleh. Cuman ya sekarang jadi istilahnya kebetulan Bapak sekarang yang pegang pelampung di sini. Jadi kalau ada yang mau mandi di sini boleh, yang penting ada pengamanan.
Ya. pakai pelampung, kurang lebih gitulah. Jadi untuk kalian yang ingin berenang, jadi Bapak ini menyediakan pelampung ya? Iya. Nah, jadi emang kedalamannya itu cukup dalam juga, jadi kalau tanpa pelampung itu bahaya juga buat kalian ya? Takutnya kalian kehanyut atau gimana ya Pak ya? Kebanyakan banyak abakannya hanyut ya di sini ya. Kalau air gede gini, airnya nggak terlalu dingin. Tapi kalau airnya kecil, tenang, itu dingin sekali. Jadi kalau yang Bapak rasakan aja gitu ya, kalau udah renang ke sana, kalau diam gitu ya, kalau udah kita terlalu capek, itu kebanyakan kram. Ya itu yang kram yang paling berbahaya. Itu yang paling berbahaya. Makanya kita juga nih kalau ke sini, misalkan pakai ban, pakai kayu gitu, kita nggak disarankan lah. Soalnya gini, ketika kita kram, ya tenaga habis, kita jangankan untuk renang ya, untuk pegangan juga takut lepas. Tapi kalau kita pakai pelampung, ngambang aja, nggak jadi masalah. Dan kalau nggak pakai ini takutnya langsung benar juga. Jadi saya juga mau nanya, untuk hari-hari biasa sama hari-hari tertentu itu harga curug lontar itu berapa ya Pak? Maksudnya tiketnya ya? Ya, tiketnya. Biasanya sih gini ya, kalau hari Senin sampai hari Jumat biasanya zaman sekarang kondisinya jadi begini ya. Jadi sepi sekali, makanya warung juga sekarang pindahin karena terlalu sering. Udah dua lebaran nih ya, tutup nih. Tapi alhamdulillah sekarang kita buka lagi, cuman kita juga buka juga ya, istilahnya pengunjungnya kayak begini ya. Ini hari apa nih? Hari Jumat ya, kebetulan kita ya. Ini lihat aja di sekitarnya kan sepi, nggak ada, hanya kalian aja. Kebetulan Bapak juga tadi anak-anak ada yang mandi gitu, cuman Bapak ngawasi cuacanya gini mendung, takut ada air gede gitu, tidak anak yang namanya anak-anak nggak ada orang tua, jadi masalah ya. Terus untuk kembali lagi ke tiket ya, sebenarnya tiket itu ditetapkan 15.000 per orang. Cuman sekarang tiket itu kita baiknya isinya Sabtu weekend aja lah. Sabtu Minggu 15.000, biasanya kalau hari-hari biasa itu dikondisikan. Biasanya kalau hari-hari biasa kita pungut 10.000. Gitu aja. Terus untuk ini ya, kan kalau di sini berkunjung ke sini cukup dengan bayar kalau hari weekend gitu ya, 15.000, kalau hari biasa 10.000 biasanya. Cuman kita kalau misalnya ada pengunjung yang mau mandi ya, biasanya disarankan sewa pelampung 10.000. Cuman pelampung itu sifatnya nggak wajib. Apabila mau mandi hanya di aliran aja silahkan aja, nggak pakai pelampung. Tapi kalau mandi di sini kita diwajibin pakai pelampung. Pokoknya tanpa pelampung suruh naik aja. Soalnya gini ya, kita kan tahu ya, kita kan wisata ini wisata alam itu gitu ya, masih taraf meraba-raba kayak gimana kondisinya. Cuman kan kalau wisata gini kita resikonya tinggi. Kita juga nggak mau resiko. Saya juga istilah menjaga ketertiban, keamanan dan keselamatan bagi pengunjung. Biasanya yang saya begini, seperti adik-adik misalnya ada 2 orang, 3 orang misalnya datang ke sini, biasanya saya kalau nggak ada yang jaga, saya jadi ikut jaga di sini. Saya antar, saya tunggu sampai kalian itu pada pulang di sini. Kalau nggak ada orang baru kita pulang. Masalahnya apa ya? Kalau dibilangnya kita udah ada pengelola, ada yang ngurus. Misalkan kalau misalnya ada tamu, ada yang apa-apa kan kita dipertanyakan. Iya. Tapi kita juga tidak sepenuhnya harus mempertanggungjawabkan itu, tidak ya. Kita sama-sama aja. Pengunjung dengan kita sama-sama kita tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Yang penting kita di sini pengunjung tahu aturan, ketika yang jaga atau petugas ini ada saran-saran itu harus didengar aja, misalkan jangan main nyebur aja sembarangan gitu. Itu aja lah demi keselamatan kalian lah gitu aja. Nah, jadi untuk kalian yang ingin nyebur ke bawah itu ya kalian wajib juga ya nanya pakai pengaman juga, dan untuk kalian yang ingin berenang gitu di bawah itu harus wajib pakai pelampung, soalnya kedalamannya itu cukup dalam juga sih ya Pak ya. Jadi di sini saya juga mau nanya, wisata Curug Lontar itu sejak kapan Pak berdirinya Pak? Kalau dari dulu sebenarnya kalau curug itu udah ada dari dulu juga. Cuman kalau dulu dari tahun 2000 nih ya, pas banyak HP pintar gini ya, banyak orang yang moto langsung disebarin kan di sini, istilahnya terlalu banyak orang. Akhirnya pengunjung tidak terkendali. Dulu waktu tahun 2015 atau 2010 ke sini lah, sampai 2015 itu pengunjung tidak terlalu banyak. Cuman kalau banyak juga istilahnya kita hanya sifatnya yang dekat, paling dekat dengan tim nih, kadang-kadang sebentar-bentar Pak bagi air hangat dong, ada orang pingsan,
nggak kuat. Dulu kan jalannya masih tanah, Iya. masih licin. Iya. Kadang ada yang pingsan, ya macam-macam lah. Macam-macam. Ada yang kesurupan, ada yang misalkan jatuh, licin ya. Makanya kita kebetulan tahun 2013 Iya. ada kejadian di sini. Nah, Ya, sebenarnya orang sini, orang wilayah sini. Cuman istilahnya dari situ kita jadi ambil pelajaran. iya. Justru di situ orang yang tenggelam itu orang wilayah sini ya, orang sini. Jadi tim SAR juga nggak sanggup. Oh gitu. Gitu. Makanya kita sejak itu kita selalu perhatiin, selalu pantau. Iya. Jadi ketika ada orang, walaupun dulu tahun 2015 sampai 2017 tuh nggak bayar lah ke sini. Cuman ketika ada yang berkunjung, tolong jangan mandi di baknya. Kalau mandi di aliran. Cuman kan kita dulu cuman hanya ngasih tahu gitu kayak itu. Iya. Orang kan terus terang aja ya. Orang yang berkunjung gitu kalau tanpa dipinta itu istilahnya nggak lebih dari 20% yang ngasih lah, paling Iya, hanya beberapa gelintir aja. Cuman kan kita untuk mengendalikan ini akhirnya kita tahun 2017 akhirnya ternyata ditunggu juga jadi permasalahan Iya. karena istilah orang yang begitu banyak datang, sementara yang jaga orang pada curiga kok dapat Iya. pendapatnya segini Iya. gimana. Akhirnya kan kita ke desa coba gimana baiknya. Akhirnya tahun 2018 kita musyawarah di desa, kita boleh dikelola istilahnya dulu udah pakai tiket, cuman sekarang karena pengunjungnya kayak begini, akhirnya mah anak-anak juga bingung. Bingungnya gimana? Ini kalau misalnya duit segini pakai tiket istilahnya ini duitnya tiket administrasinya gimana? Duitnya juga nggak cukup buat Iya, anak-anak operasi. benar. Akhirnya sekarang anak-anak gini. Jadi kalau dapat duit itu kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu yang jaga berapa? Bisa kasih upah dulu ya yang jaga. Iya. Itu upah juga sih, bukan berarti kita banyak ya. Iya. Seala kadarnya cukup dengan ngopi, ngerokok lah gitu aja lah. Iya. Untuk dibawa ke rumah udah nggak mungkin. Kadang-kadang kalau Sabtu Minggu sekarang kalau apalagi kalau hari Minggu bisa 8 orang, 6 orang anak-anak, apalagi kan orang yang anak-anak yang terdampak ini ya. Jadi kadang-kadang kalau nggak kerja, ikut nimbrung, iya. bisa ngopi, bisa ngerokok. Ya gitu aja. Kemudian kalau ada sisa barulah kita istilahnya buat apa untuk perawatan aja gitu. Kebetulan kalau masalah tiket itu juga kalau hari Sabtu Minggu itu bukan saya yang pegang. Ada lagi anak-anak yang tugasnya. Ada lagi, Pak? Ada. Kalau saya sifatnya gini, saya sifatnya mengawasi aja. Ya. Ketika saya juga kalau Sabtu Minggu kita suka standby di sini, sifatnya jaga. Cuman kalau hari biasa, kebetulan saya punya waktu di rumah, ada di rumah. Kita yang paling dekat, akhirnya kita pagi kadang-kadang sini kita kontrol. Kalau nggak ada orang kita naik. Kebetulan tadi saya udah pulang Jumat. Jam 1 saya turun, kebetulan anak-anak ada yang mandi, anak-anak sini. Iya. Tanpa ada pengawasan dari orang tua, Iya. kan juga saya juga ngeri. Akhirnya kan tadi ada lihat ya tadi Iya, anak-anak pada main, udah iya. pada naik. Soalnya kan cuacanya begini. Takutnya ada air, bah, itu aja. Oh iya benar. Tapi kalau untuk misalkan cuacanya lagi nggak bagus, misalkan lagi hujan itu, pengunjung ada yang boleh turun nggak, Pak? Kalau hujan nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh ya. Kita juga ya alhamdulillah karena mungkin saya dari kecilnya main di sini, lahir di sini, jadi sedikit banyaknya saya suka sedikit memprediksi lah istilahnya. Nih kalau sekarang saya kan nih, kalau ada anak yang nyebrang kita udah nggak boleh. Oh udah nggak boleh tuh, Pak? Udah sore begini, udah mendung, di sana di atas udah abu-abu, Iya. nggak boleh. Biasanya gini hari atau nanti sore suka tiba-tiba air datang. Cuman sih ya kalau lagi begini air nggak terlalu gede, cuman bahaya juga bagi orang yang nggak bisa renang gitu aja. Iya, bener. Bahaya bagi anak-anak juga gitu. Benar juga sih, bahaya juga ya buat kalian yang Iya. misalkan cuacanya lagi nggak bagus, ya kan, atau hujan gitu, jadi kalian nggak diizinkan untuk turun ke bawah atau berenang ya, Pak ya? Iya, iya betul. Jadi istilah gini ya, ini kan batunya masih batu alam, istilahnya kalau kena air biasanya suka licin. Iya benar. Ya, makanya di sini kalau misalkan udah sore gini nggak boleh nyebrang. Ya kalau udah sore juga di sini boleh ke bawah nggak jadi masalah. Tapi ketika hujan kita naik aja ke pinggir gitu, takut biasanya licin. Itu Oke aja. guys, segitu aja ya informasi yang kita dapat dari bapaknya ya kan. Makasih Pak atas informasinya. Ya sama-sama ya, sama-sama ya. Oke guys, segitu aja ya. Oke guys, sekarang gue udah ada di bawah nih ya. Jadi buat kalian ya katanya itu kalau hujan itu harus hati-hati juga ya. Karena batunya ini sangat licin gitu ya kan. Gue juga hati-hati juga karena yang di sini nggak hujan ya. Udahlah gue jalannya slow aja gitu. Dan bisa kalian lihat juga ya, pokoknya keren banget itu anjir air terjunnya beneran.
Dan katanya di sini buat kalian yang mau berenang ya, kalian wajib pakai pelampung ya. Karena kedalamannya ini cukup dalam juga, sangat bahaya juga kalau kita nggak pakai pelampung. Takutnya kita ke bawah arus atau gimana ya kan. Apalagi kalau cuacanya lagi nggak bagus gitu atau hujan atau itu sangat bahaya banget buat kalian lah pokoknya. Oke guys ya, saran nih buat kalian yang pengen mandi atau bermain air di lokasi Curug Lontar ya. Kalian bisa main di alirannya nih guys. Kalian bisa lihat. Nah, di sini kalian boleh ya, kalian mau mandi terserah ya kan. Mau ngapain aja terserah. Nah, untuk kalian yang mau mandi di dekat air terjunnya itu kalian harus pakai pelampung ya. Harus pakai pengaman karena kedalamannya dalam juga weh. Jadi bahaya juga buat kalian itu. Ini cocok banget nih buat kalian ya, kalian mainnya di aliran sungainya aja gitu, nggak boleh di dekat air terjunnya karena bahaya banget buat kalian.